Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita yang tak pernah berhenti. Sekalipun sebesar kedipan mata, nggak akan pernah berhenti Allah. Satu detik pun nggak akan pernah berhenti. Kalau Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita, maka kita sudah selesai hidup muka bumi. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, Allah berikan nikmat panjang umur, dan yang paling istimewa adalah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah kita, Bapak Ibu yang masuk ke Zoom ini dengan sukarela, dengan ikhlas, mau membuka Al-Quran dan mau membahas ayat. Alhamdulillah, nikmat itu tidak bisa dinilaikan dengan uang. Bahkan kalau nikmat itu diberikan kepada kita, nikmat mencintai Quran, saat yang sama kita diberikan oleh Allah dunia dan seisinya, tadi saya lebih memilih nikmat mencintai Al-Quran. Tadi ya, nikmat mencintai Quran itu lebih dari segala-galanya. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan pada diri kita, seorang Rasul utusan Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Dan kita mencontoh beliau. Kalau kita ingin jumpa dengan Allah, kita tiru beliau. Apa yang beliau lakukan sebagai seorang kepala keluarga, apa yang beliau lakukan sebagai seorang sahabat, dan apa yang beliau lakukan sebagai seorang pemimpin. Apapun jabatan kita, pedagang ke kita, guru ke kita bisa mencontoh beliau. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab diakui oleh beliau, ini umatku, ini umatku. Dan kita berharap kelak pada saat masuk surga kita bergandeng tangan dengan beliau. Dan di surga pun kita berharap kita bertetangga dengan beliau. Apa modal kita? Setinggi itu cita-cita kita? Iya. Sebesar itukah angan-angan kita? Ya. Saya berharap bertetangga dengan beliau. Apa modal kita? Mencintai Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran. Kata Allah, Nabi mengatakan, orang di surga bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta beliau, itu alasan kita. Bahwa kita ingin bertetangga dengan beliau, ingin bersama beliau, karena kita sangat mencintai beliau. Uswatun hasanah bagi kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 62. Maaf tadi saya terpental, jadi harus diulang kembali. Saya sapa dulu Bu Riri. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Ustadz. Wah mantap, cerah kali Bu Riri ini. Jam berapa tidur semalam Bu Riri? Tidur jam sehabis Oktober itu jam 10 lah Ustadz, 10 lewat dikit. Udah siap Bu Riri ya. Sebelumnya Bu Riri nggak pernah belajar dulu nggak? Sebelum di Al-Sani? Tidak pernah belajar sama sekali mengenai Al-Quran ini Ustadz. Baru ini saya mulai dari nol ini. Ya, jatuh bangun sih. Iya. Tapi udah mantap. Benar-benar. Benar-benar apa itu? Benar-benar mantap ya. Alhamdulillah. Iya Ustadz. Jadi mungkin saya sedikit Ustadz untuk memotivasi kemarin ibu-ibu ada yang putus asa. Ibu-ibu itu jangan merasa lebih kurang dari yang lain. Saya sendiri sebenarnya masuk Al-Hasani pertama-tama dibimbing oleh Ibu Nuraini, Bu Aini. Kemudian saya ketinggalan pelajaran sampai saya mimpi-mimpi ketemu Ustadz mengajar kakak. Bu Aini yang lemah lembut benar-benar. Saya nggak bisa ngerjain PR juga dia nggak apa-apa Bu Riri, dengan manisnya dia bilang nggak apa-apa. Kemudian ada guru baru di bawah bimbingan Bu Nel. Saya masuk lagi ke
rombongan Bu Nel yang beda banget dengan Bu Aini yang lemah lembut. Bu Nel orangnya keras, suaranya mula-mula saya takut, ada rasa takut. Tapi ternyata Bu Nel benar-benar pembimbing yang top Ustadz. Jadi saya banyak mengerti dengan grup ini. Jadi setiap ada grup baru saya selalu ikuti. Jadi itu sangat membantu. Dari malam juga ikut, saya lihat itu nyimak juga ya. Pokoknya ada kesempatan saya selalu ikut. Bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa. Nah, itu yang mesti ditanamkan ya. Pokoknya sebanyak mungkin naik ke Zoom. Pokoknya diulang-ulang terus. Diulang-ulang nggak rugi kita kan Bu Riri ya. Justru makin mantap ya kan. Mantap. Kemarin ikut offline, saya merasa mantap sekali Ustadz. Sampai saya udah mengerti huruf Sia. Dan kemudian Ustadz kasih saya tugas mengerjakan ini, saya tenang aja, saya pikir saya sudah bisa. Ternyata seminggu di rumah saya coba buka Al-Quran, hilang semua Ustadz. Seperti huruf Sia betul-betul menghilang semua, nggak ada bekas. Saya sampai panik, benar-benar panik, sampai saya akhirnya telepon sahabat saya, Pak Ustadz Saad. Saya bilang ya pakai bahasa Jambi, Ustadz, Saat, tolong dulu aku nih, aku nggak ngerti. Baru dari sana baru berani menghadap Ustadz. Nah, sekarang udah berani ya? Alhamdulillah Ustadz. Silakan kalau sudah berani Bu Riri ya. Ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehatnya sehingga kita semua dapat bertemu bersama-sama di kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani ini. Salam dan takbir kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi penerangan kepada kita. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani sebagai pendiri Al-Hasani dan guru besar metode Al-Hasani, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak pembimbing Al-Hasani, serta ibu-ibu, bapak-bapak peserta kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah mengajarkan dan yang dengan penuh kesabaran membimbing saya dari tidak tahu apa-apa, sekarang saya sudah bisa menguraikan ayat suci Al-Quran walaupun dalam keadaan jatuh bangun. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Ibu Meli, sahabat surga saya, yang telah mengajak saya masuk di Al-Hasani ini. Kemudian yang ketiga, sahabat saya, Bapak Saad, terima kasih atas meladeni saya selama ini pagi, siang, dan malam. Kemudian buat para pembimbing, Bu Nel, Pak Joko, dan Ibu Aini yang udah ketularan Ustadz sabarnya dalam membimbing kami. Baiklah, saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahi illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ayat ini akan saya bagi dalam 3 kelompok dan akan saya penggal-penggal menjadi 19 penggalan. Penggalan pertama yaitu inna, penggalan kedua haza, penggalan ketiga la, penggalan keempat huwa, dan penggalan kelima al-qasasu, penggalan keenam al-haq, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 ma, penggalan ke-9 min, dan penggalan ke-10 ilahin, penggalan ke-11 illa, penggalan ke-12 Allah, penggalan ke-13 wa, dan penggalan ke-14 inna, penggalan ke-15 Allah, dan penggalan ke-16 la, penggalan ke-17 huwa, penggalan ke-18 azizu,
Al-Azizu, dan penggalan terakhir Al-Hakim. Boleh. Aku nak lepuk aja. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah benar penggalan saya? Lanjut, benar. Lanjut. Kita langsung mulai ya. Penggalan pertama adalah inna. Inna ini merupakan huruf bermakna yang berarti sesungguhnya. Dan penggalan kedua, haza, ini merupakan kata tunjuk dekat yang berarti ini. Dan penggalan ketiga, la. La juga merupakan huruf bermakna yang berarti sungguh. Penggalan keempat, huwa. Huwa adalah kata ganti yang berarti dia. Dan kelima, al-qasasu. Ini merupakan kata benda yang ditandai alif lam di awal dan akar katanya qasa. Berarti kisah atau cerita ada di Mahmud Yunus halaman 343. Kemudian penggalan keenam, al-haqqu. Ini merupakan kata benda yang ditandai alif lam di depan dengan akar katanya haqqa. Artinya yang benar. Ada di Mahmud Yunus halaman 106. Arti dari kelompok pertama ini adalah sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Kemudian kita masuk ke kelompok kedua dengan penggalan ketujuh yaitu wa. Wa ini merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Dan yang ke-8 ma. Ma adalah huruf bermakna yang berarti tidak. Dan kemudian penggalan ke-9 min. Min adalah merupakan huruf jar yang berarti dari. Dan penggalan ke-10 ilahin. Ini adalah kata benda karena didahului oleh huruf jar dan bertanwin. Artinya Tuhan. Dan penggalan ke-11 ila. Ila adalah huruf bermakna yang berarti kecuali atau selain. Yang penggalan ke-12 Allah. Allah adalah Allah yang artinya juga Allah. Arti dari kelompok dua ini adalah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kemudian kita masuk ke kelompok ketiga yaitu penggalan ke-13 wa. Wa adalah huruf bermakna yang berarti dan. Dan yang ke-14 inna. Inna juga huruf bermakna yang berarti sesungguhnya. Penggalan ke-15 Allah. Allah yaitu Allah. Dan penggalan ke-16 la. La juga merupakan huruf bermakna yang berarti sungguh-sungguh atau benar-benar. Penggalan ke-17 huwa. Huwa merupakan kata ganti yang berarti dia. Dan penggalan ke-18 al-hazizu. Ini merupakan kata benda superlatif yang diawali oleh alif lam dan ditandai ya sebelum huruf akhir dan akar katanya adalah azza. Polanya fa'ilun. Ini artinya adalah maha perkasa, ada di Mahmud Yunus halaman 264. Dan yang terakhir adalah penggalan ke-19 al-hakimu. Ini merupakan kata benda superlatif yang ditandai alif lam dan ditandai ya sebelum huruf akhir dan akar katanya hakama. Hakama. Polanya fa'ilun. Artinya maha bijaksana. Ada di Mahmud Yunus halaman 107. Artinya dari kelompok ketiga adalah dan sungguh Allah benar-benar maha perkasa dan maha bijaksana. Arti keseluruhan adalah sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh Allah benar-benar maha perkasa dan maha bijaksana. Alhamdulillah. Apa cabi suatu ketipaan ya. Alhamdulillah. Plong ya Bu Riri ya. Ya Ustaz. Udah plong ya. Plong. Benar-benar plong. Tinggal ditanya Pak Adril ya nanti kan. Saya udah berdoa Pak Hadri tidak masuk hari ini. Ternyata. Alhamdulillah. Bagus ya. Lancar juga ya. Jadi kalau kita ingin mampu Quran akhirnya bisa juga. Walaupun tertatih bahasa Ibu Riri tadi, asal mau nggak berhenti bisa dia. Alhamdulillah ya Bu Riri ya. Selamat Bu Riri. Kayaknya tadi agak sedikit agak cepat. Tapi nggak apa-apa, mantap. Selamat Bu Riri ya, muntas ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya,
Bu Didi udah mantap, jadi udah lengkap dia menguraikan gramatikanya. Saya hanya menambahkan konteks ini dikit ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Nah, sesungguhnya ini. Apa itu ini? Cerita sebelumnya tadi, kisah tentang Nabi Isa, bagaimana dialog dengan orang-orang yang mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan ya. Inna hadza, sesungguhnya ini lahuwal qasasul haq, cerita yang benar. Bahasan Dalam Al-Quran tidak ada karangan, bisa dibuktikan semuanya. Ini kisah yang nyata, kisah yang benar. Al-haqqu mirabikum, kebenaran itu adalah dari Tuhan kalian, dari Tuhan kita semuanya. Yang manusia bisa salah, bisa benar. Jadi inilah kisah dari Allah. Jadi Nabi meyakinkan pada semua kita bahwa Nabi Isa dan cerita-ceritanya itu adalah yang benar dalam Al-Quran. Ini kisahnya. Ini kisah yang benar. Apa itu? Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mana yang Standar kita masuk Islam, apa standar kita? La ilaha illallah. Kita tidak mengakui adapun Tuhan yang lain, nggak ada. Mau Tuhan anak, mau Tuhan ayu, mau Tuhan bangunan yang lain, atau Tuhan planet-planet, nggak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu adalah tauhid kita yang utama. Tidak ada yang lain Tuhan kecuali Allah. Nah, itu banyak ayat ya. Banyak sekali ayat bicara tentang la ilaha illallah. Di surat Taha, di surat Al-Baqarah ada semuanya. Bahwa ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyembah hanya boleh kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya Allah itu lahuwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada orang yang kuat Pak, tapi garam. Ada yang kuat tapi diktator. Allah enggak. Satu ayat. Maha bijaksana. Kita bersyukur dapat Allah seperti Allah yang kita apa sekarang. Kita bersyukur. Saya kadang-kadang sering bersyukur, alhamdulillah, untung Allah itu maha pengampun. Coba enggak maha pengampun. Tahap apa jadinya kita? Untung Allah maha penyayang. Kalau tidak penyayang, apa jadinya kita? Jadi sekali lagi kita bersyukur Allah kita maha perkasa. Nggak maha perkasa nggak bisa betapa beratnya apa, bagaimana mengendalikan bumi, bagaimana mengendalikan matahari kalau bukan perkasa. Jadi kita bersyukur, kita tahu dengan Allah, tahu Asmaul Husna, sehingga kita bisa mencontoh sifat-sifat Allah dengan kadar kita sebagai manusia biasa. Allah maha pengasih, kita juga ingin mengasihi orang lain. Allah maha penyayang, kita juga menyayangi orang lain. Allah maha pemampun, juga kita memaafkan orang-orang lain. Jadi tirulah sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Agar Allah sayang kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kan masalah ayat ini nanti masalah konteks atau masalah asbabun nuzulnya nanti kita serahkan kepada Ustaz. Jadi kita bicara dan sedikit konteksnya ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena kami sama-sama belajar dengan berdiri sama diskusi, tentu ada hal-hal yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan mereka. Nah ini bicara Quran adalah kalamullah. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Bu Eli Balikpapan sebagai moderator untuk memandu diskusi dan tanya jawab. Silakan Bu Eli, dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 62 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah.